Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Dapat ya sia-sia gitu. Saya umpamakan dengan satu ini Bang ya, kerajaan. Dulu kan kalau kita zaman masih kecil kan sering nonton layar tancap, film Madangkara, Brahma Kumbara dan lain sebagainya. Gini Bang, kalau ada seorang raja, ya, dia duduk di singgasana, kan ada itu, ada patih, mahapatih, bla bla bla. Terus di hadapan rajanya dia membungkuk-bungkuk, sujud-sujud. Tapi bisa nggak dia berkhianat? Bisa nggak? Orang yang sujud-sujud, membungkuk-bungkuk, ya kan? Bisa nggak dia itu hanya berpura-pura, tapi dia punya strategi ingin mengganti, meraih kekuasaan? Bisa. Bisa Bang, Bisa. Atau kalau bahasa seperti itu terlalu inilah. Kalau bahasa kerajaan-kerajaan gitu nggak modern. Gini aja dah. Kalau kita kerja, ya ada bos. Mana yang baik? Yang di depan bos nunduk-nunduk, cari perhatian. 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 Artinya apa? Orang tersebut dia itu hanya ritualisme. Dia hanya memerlukan yang namanya gerakan-gerakan begini dan lain sebagainya. Makanya Bang, beribadah, ibadah yang sejati itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Ibadah yang sejati itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Contoh misalnya, kamu jangan mencuri, ya dilakukan. Setuju. Jangan mencuri. Merinding Bang. Kamu harus mengasihi sesama manusia, ya harus dilakukan. Kamu harus misalnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dilakukan. Itu Bang, jauh lebih penting Bang ketimbang begini-begini. Kalau begini-begini terus malingnya sama aja Bang. Saya paling terjadi sensasi di tubuh Bang, bergetar dan merinding itu mendengarkan kata-kata Bang Edis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Luar biasa itu Bang. Ya, itu susah Bang untuk dilakukan Bang. Berat. Dan saya pun dalam proses bertahap Bang untuk menjalankan ajaran-ajaran seperti itu. Dan aku pun juga di usia segini baru menyadari Bang bahwa tentang kata-kata tersebut. Dari muda juga aku kerjaannya kebencian ya karena pengaruh-pengaruh dari lingkungan dan oknum-oknum yang sok tahu gitu ya, mengatakan begini begitu gitu. Akhirnya menumbuhkan diriku bukan tentang kasih sayang, cinta kasih, bukan, malahan lebih ke arah kebencian gitu terhadap sesama manusia lagi gitu. Bang, Terus, tapi kalau Anda percaya kepada hadis, ya isinya begitu Bang. Jika kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu beri mereka salam. Bahkan desaklah mereka, persempitlah jalan mereka. Coba. Dulu juga aku gitu Bang, meyakini hadis, makanya aku penuh dengan kebencian terhadap umat Kristen gitu ya. Entah apa gitu yang merasuki diriku ya karena dogma-dogma itu tentang kafir. Kafir itu kan menurut pemahaman kesadaranku, yaitu yang tertutup mata hatinya, mata kolbunya gitu. Bukan yang di luar non-Islam, bukan. Tetapi yang di dalam diri yang mengaku Islam juga kalau mata hati ataupun mata kolbunya tertutup, yaitu kafir. Iya, tetapi gini juga Bang, intinya yang saya sampaikan, kalau posisi Abang ini saya lihat masih tanggung Bang. Intinya kalau Abang memang benar-benar mau mengenal kebenaran, mau masuk kepada kebenaran, maka ikutilah Tuhan Yesus.
Anda harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Seperti itu. Merinding Bang. Tapi maaf ya Bang, tapi maaf kata kepada saudara-saudara seiman dengan saya Muslim gitu ya. Ini bilang kejujuran aja Bang, aku juga mengalami keyesusan itu sendiri. Ya harus seperti itu Bang. Cuman Abang belum dibaptis. Jadi nanti Abang dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ganti Tuhan Bang. Kalau sekarang Tuhan Anda masih Muhammad dan Allah, besok gantilah Tuhan Anda menjadi Tuhan Yesus begitu. Karena saya masih melihat Muhammad, Bang. Bagaimana? Aku nggak menuhankan Muhammad. Nah ini lagi dia yang susah ini kan. Balik-balik lagi ke sini. Yang kutuhankan itu adalah Allah ataupun Bapa gitu. Nah ini Bang, ini menarik nih. Kalau Anda mau menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, artinya perintah-perintah Dia yang Anda dengar. Dia yang memerintah di dalam hidup Anda. Tetapi yang saya lihat sekarang, yang memerintah itu masih Allah. Dan Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama Bang. Bahkan Allah itu dikatakan bahwa Allah itu Maha Suci Allah dari punya anak. Ini kan susah. Makanya Dia nggak bisa dipanggil Bapa. Coba Bang, selama Anda jadi orang Islam, pernah nggak Anda dengar Allah itu dipanggil sebagai Bapa? Ya nggak pernah sih kalau tapi kan aku membacanya esensi makna gitu Bang Edis. Mau Bapa kayak mau namanya Wahweh kayak mau Allah kayak semuanya kita itu anak-anak semesta itu sendiri, anak-anak Allah itu sendiri gitu bahasanya. Ya, kan ada perkataan ini, anak Bang. itu begini loh Bang, anak itu kan bukan berarti biologis. Contoh ya Bang ya, contoh. Iya. Kita anak-anak Indonesia, setuju? Setuju. Nah, apakah Indonesia punya istri? Tidak. Iya. Kenapa Ya. kok kita disebut anak-anak Indonesia? Karena kita ini produk dan hasil daripada bumi Indonesia. Setuju? Iya. Setuju. Nah, ini Ucup sama siapa? Lipa juga sebenarnya pemikirannya keburu ke dogma sebelum memahami makna Tuhan Yesus itu Allah itu bukan beranak seperti manusia, bukan. Nah, iya, cuman kan banyak saudara Anda berpikir seperti itu. Contoh misalnya Habib Rizik. Habib Rizik itu pernah apalagi dalam ceramahnya, kalau Tuhan punya anak, bidannya siapa katanya. Makanya saya bilang, orang ini memang gini Bang, saya mau bilang begini. Kenapa ada orang kok segendeng ini gitu loh. Jadi otaknya gimana ya? Nggak mau berkembang gimana lah? Cobalah sadari gitu. Kita itu jangan banyak terjebak di simbol. Jadi yang mau saya maksudkan begini. Yang dimaksud anak itu adalah hubungan. Maksudnya itu sebuah relasi. Kalau kita disebut anak Indonesia, artinya kita punya relasi ini. Kita punya hubungan spesial dengan Indonesia. Begitu loh. Nah, seperti itu kita juga disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Begitu. Abang di keyakinanku gini kan ya, guru ngajiku kan mengatakan, pernah ada yang mengatakan seperti ini, bahwa kita itu bahkan nyawa kita itu sendiri bukan milik kita, betul? Ya. Terus diri kita juga tidak mengakui bahwa diri ini milik kita, melainkan milik Allah itu sendiri ataupun Bapa itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang masih di sini kita berdebatnya, Bang. Jangan berkata milik Allah. Karena nanti Allah ini, siapa Allah ini begitu loh. Karena kalau kita punya telusur, Bang, Allah ini adalah sesembahannya orang-orang Quraisy. Ya betul sih, kalau Allah disembah-sembah ya musyrik lah Bang. Dimakhlukkan kan, seakan-akan Allah itu dimakhlukkan, perlu penyembahan gitu, perlu penghormatan. Sedangkan nilai kata butuh penghormatan, butuh disembah itu kategorinya makhluk. Betul, cuman yang saya maksud begini Bang, dari segi bahasanya tidak ada satu kaum di muka bumi ini yang menyebut kata Allah selain suku Quraisy. Contoh, saya gini biar Anda maksud. Kalau dari logat-logat Abang ngomong kayaknya Abang orang Sunda, betul? Betul. Oke. Orang Sunda. Ada nggak bahasa Sunda asli ya? Jangan bilang Sunda yang serap-serapan. Sunda asli ada nggak kata Allah? Nggak ada. Nggak ada. Kata Allah itu dan ngambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Orang bahasa Cina, juga. bahasa Mandarin asli Bang. Ada nggak kata Allah? Nggak ada. Bahasa Inggris ada nggak kata Allah? Nggak ada. Di muka bumi ini yang punya kosakata Allah untuk menyebut sesembahan itu hanyalah orang Quraisy. Makanya Allah itu adalah Tuhannya orang Quraisy. Lalu kata Muhammad, menurut Muhammad versi umat Islam ya, kata Muhammad, Allah inilah katanya Tuhannya nabi-nabi terdahulu.
Allah inilah katanya Tuhan-Tuhannya yang Bani Israel sana. Sementara orang Israel sana tidak pernah kenal Allah. Ini bang, ini fakta dan realita. Itu nggak bisa kita bungkiri. Coba tanya sama orang Wahyudi. Mereka berbahasa Ibrani. Boro-boro bang Allah di dalam kamus bahasa Ibrani nggak ada kata Allah. Oh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Itu bang. Tapi iya, Ji, di Sunda juga sebenarnya dulu orang tuaku menyebutnya kepada Tuhan itu ya bilangnya Gusti Pangeran, Bang. Nah, Gusti Pangeran, betul. Cuman setelah masuknya Islam, berganti, masuklah kosakata Allah itu ke dalam bahasa Sunda. Aslinya nggak ada. Abang berarti mengetahui ya sejarah awalnya Islam masuk ke Nusantara itu, ke Indonesia. Tahu kan? Ya, kalau kita belajar pertama kali sejarah Indonesia itu ada yang mengatakan Islam masuk pertama kali itu lewat kerajaan di Samudra Pasai di Aceh, ya kan? Kerajaan Islam, terus ke tanah Jawa itu lewat Demak, termasuk kerajaan Demak. Kemudian ya banyak teori-teori lah begitu, Bang. Intinya yang kita maksudkan di sini adalah bahwa Allah itu adalah Tuhan atau sesembahannya orang-orang Quraisy sukunya Muhammad. Setuju, itu sih fakta ya. Yang apa yang dibicarakan Bang Edi sini memang fakta. Ya sesembahannya suku Quraisy karena Islam ini datangnya kan dari sana juga, dari Arab. Ya, tetapi Bang, yang perlu diluruskan, janganlah pernah mengatakan bahwa Allah itulah yang disembah atau yang Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat maupun Injil. Atau Allah itulah yang diberitakan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Makanya tidak ada. Nggak ada perkataan Allah, Bang. Nggak ada. Makanya tidak ada nabi-nabi terdahulu yang ada nempel Allahnya. Coba Bang, maksud ngerti nggak Bang? Nama Allah, nama orang tapi nempel nama Allah. Contohnya, saya kasih contoh. Amrullah. Itu kan nempel nama Allahnya, betul nggak? Betul nggak? Nempel. Betul. Kemudian Abdullah. Oh iya, benar. Terus kemudian apa lagi? Coba bantuin saya. Saifullah. Terus apa lagi? Duloh juga ada. Duloh, ya. Kenapa seperti itu? Karena nama Tuhannya ditempelin ke nama. Itu lumrah, Bang. Di Timur Tengah itu lumrah kayak begitu. Makanya tidak ada satupun nabi yang namanya itu ada Allahnya, ada Allahnya. Allahnya nggak ada. Melainkan nama-namanya itu mengandung nama Yah. Contoh, Zakaria, Yahya, Isaya. Kemudian apa lagi? Pokoknya ada Yahyanya. Ya kan? Itu membuktikan bahwa nama-nama Tuhan yang ditempelkan nabi-nabi terdahulu itu ya. Makanya haleluya begitu kan, Yesaya, Yeremia, apa lagi? Yehezkiel. Ya itu, Bang. Termasuk nama Yesus, Yeshua. Itu mengandung kata ya itu juga. Itu yang benar itu seperti itu. Makanya nggak ada nabi bernama Abdullah, Saifullah nggak ada. Makanya saya bilang Bang, kalau kita mengkaji ini secara benar, masih ketemu, kita masih bisa melacaknya. Secara ilmiah, secara akademis masih bisa kita lacak. Begitu loh. Keren Bang Edi. Itu Bang. Jadi makanya janganlah Abdul Somad dengan nada-nada agak sedikit ngeledek begitu berkata haleluya. Dia nggak tahu itu nama-nama di dalam nabi-nabi terdahulu itu ya itu. Bang Edis, maaf ya aku mau jujur. Kenal Bang Edis itu yang ngikutin gitu, suka nonton gitu dari tahun berapa ya? Udah lama kayaknya. Tapi dulu aku benci loh sama Bang Edis. Iya Bang, kalau orang pertama-tama nonton saya itu pasti benci Bang dia. Pasti dia kesel. Si Edis kalau ada di tanah gua udah gua becek nih. Dulu kan penuh kebencian nih diri itu. Makanya betul ya, Bang, seperti yang saya katakan begini, sekali Anda menonton Edis TV, pastilah Anda itu akan merasa kaget dan marah-marah. Kedua kali, Anda akan mencari tahu, bener nggak sih yang diomongin ini? Sampai aku cek di YouTube gitu kan, masa lalu Edis ini apa sih seperti. Terus pernah ada yang ngebongkar Bang Edis pernah katanya dituding pernah jadi Islam gitu kan. Terus sampai akhirnya saya telusuri, saya amati, tapi Bang Edis ini secara hati nuraninya memang bagus. Menurut saya tidak melontarkan
kebencian-kebencian seperti teman-teman kita yang lainnya, apologet lainnya gitu, baik di apologet Kristen maupun di apologet Islam itu sendiri gitu. Kayaknya Bang Edi sini santai-santai aja gitu, orangnya tenang gitu secara energi gitu ya Bang ya. Ya, pokoknya seperti itu Bang yang saya bilang Bang. Sekali Anda nonton, pasti Anda kaget, Anda marah. Kedua kali Anda nonton, pasti Anda mulai cari tahu nih, bener nggak nih yang dia omongin ini, ya kan? Nah, ketiga kali Anda sudah mulai manggut-manggut. Nah, Anda sudah masuk ke tahap yang ketiga ini, manggut-manggut. Nah, hati-hati yang keempat besok. Maaf ya Bang, dulu pernah benci gitu secara hati gitu, secara Tidak pikiran mengapa, ya, pokoknya full benci gitu kepada Abang ini. Ya, Aku dulu segala sesuatu itu bertahap Bang. Dahulu Mm-mm. juga seperti itu. Apa yang terjadi terhadap Rasul Paulus juga seperti itu. Pertama, dia adalah seorang pembenci. Tapi yang kedua, yang akhirnya dia menjadi seorang yang maju bersama-sama begitu dalam pemberitaan kebenaran tersebut. Begitu. Oke lah Bang, kita kasih kesempatan dulu ya kepada yang lain ya Bang ya. Terima kasih Abah Jack. Selamat pagi. Sehat selalu Bang. Sama-sama Bang, sehat selalu. Ya, silakan teman-teman yang lain ya. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Selama ini kalau Anda merasa bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar, bahwa menurut Anda saya keliru, boleh silakan kita diskusikan. Cuman dalam diskusi itu, yang perlu Anda ingat prinsipnya itu, kita diskusi ini bukan mau saling caci maki memaki. Tetapi kita membuktikan gitu loh. Apakah Anda yang benar atau saya yang salah, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kasih naik ada Moms Rahel. Ya, Moms Rahel Badi Wibowo. Salam Bang Edis. Shalom Moms Rahel, silakan nyalakan kamera Ya. dulu. Oh iya. Ya, Moms Rahel, saya mau tanya dulu nih, Islam atau Kristen? Dulu saya seorang Muslim. Dulu seorang Muslim. Maksudnya lahirnya sudah dari kedua orang tua Muslim atau bagaimana? Iya. Selama berapa Saya tahun? dulunya Muslim, orang tua pemimpin agama, punya pesantren. Oke. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah? Cukup lama saya mengenal Tuhan. Bukan, berapa tahun Anda menjadi seorang Muslimah itu? Saya dari kecil Bang Edis, dari lahir. Iya, sampai umur berapa tahun? Sekitar umur 30 tahun, 35 tahun lah. Sampai 35 tahun. Oke, begini, Moms Rahel. Karena kita ini di sini tidak boleh asal-asal pengakuan ya. Kalau Anda pernah menjadi seorang muslimah, Anda sholat ya dulu ya? Iya. Oke, coba gimana dulu waktu Anda sholat? Ini bukan mau menyuruh membalikkan Anda kembali menjadi muslimah, tapi untuk membuktikan bahwa Anda memang pernah menjadi seorang muslimah pada waktu itu. Gimana? Apa yang Bang Edis mau saya baca gitu. Contoh misalnya surat apa, niat sholat atau apapun, atau doa makan, apapun lah yang mengingatkan, membuktikan bahwa Anda pernah menjadi seorang muslimah. Saya seorang qiraat, pembaca Al-Quran seperti perlombaan gitu. Coba, Jadi, kami mau dengar. Coba. Saya fasih dalam berbahasa Arab. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Atau satu lagi coba. Doa makan kah atau apa coba? Atau niat sholat coba. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oke, sah ini ya muslim. Udah, sah, udah cukup. Cukup sah. Dah sah itu, udah yakin kami. Oke. Lalu singkat cerita, akhirnya Anda meninggalkan agama Islam. Wah, prosesnya benar-benar luar biasa Bang Edis. Coba, saya bertemu seorang cerita lah sama kami, silakan. Seorang pemuka. Kalau saya bilang dia ada di pihak kita gitu, di Muslim, dia memimpin agama seorang Muslim. Terus saya pahamin kok keluarganya nggak ada yang Muslim gitu. Dia tuh bener-bener yang sampai bendung laut gitu kan. Itu almarhum suami saya. Karena dia dicintai oleh orang Muslim banyak banget. Tapi dia nggak pernah sholat gitu loh. Jadi suatu ketika saya main ke rumah dia, itu saya lihat buku. Di buku itu ada Kidung Jamaat kalau nggak salah. Saya baca, loh ini saya bilang
saya manggilnya waktu itu karena dia orang Batak, saya Tompul kan. Saya bilang, Opung, ini apa ya? Saya bilang, karena dia dihormatin orang, saya panggil lah dia Opung. Ini ajaran Kristen, saya bilang gitu. Iya, kamu nggak boleh baca, karena kamu nanti melihat terang. Dia bilang bahasa dia gitu. Oh, saya baca, hati saya mendidih, saya gemetar gitu. Kok di sini nggak ada ya yang dibilang di versi saya menyesatkan kan gitu kan? Di sini seperti aku bilang pada waktu itu Bang Edis, di sini kok seperti sejarah gitu loh. Sejarah awal dunia ini kan gitu kan. Saya langsung panas, darah saya langsung mendidih gitu loh. Akhirnya saya tutup dulu. Saya berdoa versi saya pada waktu itu, Tuhan, ya Allah berikanlah saya petunjuk jalan gitu. Tapi memang orang ini figur yang memang selama saya hidup di dunia ini belum pernah orang berbuat seperti apa yang difirmankan Tuhan. Pada waktu saya belum ada di dalam Alkitab ya, mesti membaca gitu Bang Edis. Singkat cerita, saya dia seorang guru spiritual lah bagi keluarga kami yang Muslim semua, guru spiritual yang memang dia menuntun kami gitu, orang-orang yang Muslim ini tersesat gitu kan. Jadi saya punya ulama itu kiai pemuka agama ada di Banten. Muridnya aja pada bisa terbang Bang Edis. Sampai hari ini tuh muridnya ada masih. Dia itu bisa berubah jadi singa. Sebentar. Terbang gimana maksudnya nih? Gitu loh. Kenapa? Ya? Terbang bagaimana maksudnya? Jadi muridnya itu kayak secara dikelihatan sama kita dia terbang gitu loh. Jadi bisa apa namanya tuh? Bisa ngangkat, termasuk papa saya muridnya. Kalau ngangkat mobil itu kayak pakai jari telunjuk satu gitu loh Bang Edis. Almarhum papa saya itu. Itu muridnya dia gitu. Kami bilang sama dia pada di waktu Muslim seorang ulama lah ya di Banten gitu. Sebentar. Itu Anda tahu dari mana itu kok? Sebentar. Saya agak maksudnya gimana maksudnya? Jadi kalau papa saya itu karena dia gurunya itu muridnya aja papa saya kan. Dia kalau ngangkat contohnya mobil, dia bisa pakai kekuatan iblis dia menurut aku itu dia pakai kelingking atau pakai jatuh jari Bang Edis. Yang melihat itu siapa? Yang melihat kita semua keluarganya. Ini sangat mencurigakan nih kita. Ya udah, tapi terus lanjut cerita coba gimana? Ya coba. Ya singkat cerita Bang Edis ya. Pokoknya itu saya tahunya dia seorang ulama gitu. Sebelum saya masuk di dalamnya, pada waktu itu saya mengalami satu kegagalan di dalam rumah tangga. Memang karena saya itu gurunya dia, istilahnya guru spiritualnya, saya selalu konsultasi lah sama almarhum ini suami saya ya, udah jadi suami saya gitu loh. Dia tetap saya tidak boleh ada perpisahan, tidak boleh ada perceraian gitu kan. Ya, tapi karena kan bukan saya yang mau kan gitu kan, saya bilang. Kalau seandainya dia berpikir bahwa kalau kita berbuat baik itu bagi dia, kalau orang Muslim itu kita benar-benar harus tunduk di kaki dia gitu kan. Jadi kalau kita berbuat baik tanpa seizin dia, itu masalah bagi rumah tangga gitu. Pada waktu itu kan kita nggak mengerti Bang Edis kan, gitu kan. Saya masih sekitar umur 26 tahun lah kalau nggak salah gitu. Udah tuh Bang Edis ya, pokoknya kita hancur lah rumah tangga gitu. Nah kita berteman dulu, ya pokoknya saya mengagumi dia sebagai seorang yang memang belum pernah saya bertemu orang baik seperti dia gitu loh. Nah singkat cerita, dia melamar lah sama orang tua saya gitu kan, dalam keadaan saya yang benar-benar hancur gitu kan. Itu lama sih prosesnya, sekitar berapa tahun lah baru gitu. Dia ngomong sama saya, kamu mau nggak jadi istri saya? Kebetulan orang tuanya sakit, saya nengokin. Nah orang tuanya itulah yang melamar saya sebenarnya, bukan suami saya itu yang setompul gitu loh. Akhirnya ya, saya bilang kalau Bang Edis pernah nanti ke Banten, nama dia sampai sekarang masih harum Bang Edis, suami saya itu masih walaupun udah nggak ada gitu loh. Bagi orang Banten itu karena perdukunan semua diberantas oleh dia, bagi mereka itu almarhum suami saya itu terlihat oleh dia selalu tangannya bolong gitu loh, kakinya bolong gitu. Saya merasakan memang dia benar-benar Tuhan besar di diri dia sampai dia berangkat. Wah kalau Bang Edis kita bukuin laut aja dibendung untuk Muara Gembong ya, nanti Bang Edis kalau ke Muara Gembong sana sempet gitu loh, nanti bertanya bahwa sana kampung tuh ada kampung mati yang emang orang benar-benar nggak kenal sama Tuhan gitu loh. Dia itu apa ya namanya tuh kagum sama bapaknya Rahel gitu kan, saya panggil bapaknya Rahel karena orang sana yang emang nggak layak buat dipekerjakan, udah pada muntah darah, udah macam-macam lah gitu kan. Bagi mereka orang Muslim itu dihina kalau orang susah. Terus kami angkat gitu loh sama bapaknya Dede, dulu kita pelayanan. Kita angkat terus sampai dia layak gitu loh, sampai pada punya rumah gitu loh Bang. Itu kisahnya kita dulu sebenarnya di Muara Gembong ini. Akhirnya lama-lama dia udah memang usianya jauh Bang Edis dari saya, 20 tahun jaraknya sama almarhum sama saya ya. Jadi itu sakit gitu loh Bang Edis, karena setiap hari di rumah itu dia melayani orang. Orang datang nggak tahu dari mana datang dikirim Tuhan. Sakit, nolongin orang sakit gitu loh. Ya pas di saat dia sakit, semua orang pergi ninggalin hanya beberapa orang saja gitu loh. Itu kisahnya almarhum gitu. Cuman yang saya masih apa namanya? Masih belum mempercayai lah ya. Itu seperti keterangan-keterangan Anda tadi mengatakan bahwa laut dibendung, terus apa mobil diangkat pakai jari, itu kebenarannya itu sangat-sangat. Itu orang Muslimnya, itu karena menurut saya itu Bang Edis, Bang Edis bisa, karena saya saksi sejarah sendiri ya, saksi sejarah gitu loh. Saya kan mengenal Tuhan cukup lama, sebenarnya Tuhan sendiri.
bahkan almarhum papanya si Dede, walaupun dia pelayanan begitu besar gitu loh, dia nggak pernah ngaku bahwa di versinya itu dia seorang Kristen. Tapi saya tahu di dalamnya dia, Tuhan Yesus itu besar di diri dia, Bang. Gitu loh, lemah lembut gitu. Jadi tapi begini ya, mengenai hal-hal yang magic atau apa, seumur hidup saya, jadi gini. Seumur hidup saya melihat atraksi magic seperti itu waktu zaman saya masih kecil. Pada waktu itu, teman saya itu, bukan teman saya, di atas saya, si kakak kelas saya, dia sunatan. Nah, sunatan, terus acaranya itu, kalau zaman dulu itu kan kalau sunatan ada acaranya. Ada jaran kepang, kemudian ada janger atau apa itu. Terus saya masih ingat ini, acaranya ini pada waktu itu adalah debus Banten. Nah, itu memang saya lihat sendiri di depan mata kepala saya. Memang masih kecil saya itu. Bagaimana mereka ada besi begitu ya, di sana besi, di sini besi. Dia buka baju begitu. Nah, buka baju begitu, terus dua orang maju supaya besi itu di tengah begitu kan. Nah, besi itu sampai bengkok dia. Memang nggak tembus ke perutnya. Cuman saya pikir-pikir, itu suatu saat itu dibongkar sama pesulap merah kan, gini. Apakah itu magic atau itu adalah sebuah latihan tertentu supaya membuat badannya itu kuat dan besi itu tidak menembus perutnya. Terus kedua, mereka makan seperti areng begitu kan, bara api begitu. Kemudian mukul di kepala gitu, mukulin kayak kalau zaman dulu kalau bahasa ininya, tahu usuk nggak? Kayu beroti itu loh. Nah, itu dipukulkan ke kepalanya itu sampai kayunya itu patah. Itu kalau kepala orang betulan itu kepala gagal otak itu. tapi ada yang saya lihat juga berdarah, ada juga yang saya lihat berdarah begitu. Nah, yang saya masih pertanyakan itu sampai sekarang, saya kalau soal hal-hal begini saya selalu nonton Pesulap Merah karena dia suka bongkar-bongkar yang begitu. Saya masih mempertanyakan apakah ini menggunakan kekuatan magis atau intrik atau memang sulap-sulap yang logis begitu. Terus yang kedua masalah jaran kepang. Tahu jaran kepang? Jaranan tahu jaranan? Cuman zaman sekarang saya udah nggak pernah lihat itu lagi. Kalau zaman dulu saya masih kecil ya. Udah lumping gitu kan? Udah lumping begitu. Nah, jadi mereka itu dalam melakukan ritual-ritual tertentu, jampi-jampi ada minyak-minyaknya itu serimpi segala macam itu kan. Kemudian ada pakai topeng-topeng itu, topeng kayu, tapi dia bentuknya itu mulut begitu, mulut sama Karena saya kan masa kecil saya di Lampung. Lampung itu memang banyak suku-suku transmigran yang masuk ke sana. Begitu. Jadi mereka masih menjalankan ritual-ritual yang seperti itu. Nah, apakah itu memang betul-betul menggunakan kekuatan magis ya atau magic tertentu atau dia memang pura-pura? Saya masih belum tahu. Gitu. Bener, cuman itu kuasa iblis sebenarnya. Jadi iblis itu diundang sama dia, Bang Edis. Nah, cuman ini saya pernah mengalami ini. Ini saya pernah mengalami ini, betul-betul saya alami. Pernah begini. 17 Agustus. Ada itu jaran kepang. Begini kan, pakai kan lama-lama kerasukan itu orang. Wah, kerasukan itu sampai dia lari-lari, semua ditabrakin sama dia itu. Saya pernah ketabrak. Waktu saya ketabrak, saya pusing. Tapi saya nggak kesurupan. Tapi saya pusing-pusing mual begitu. Ketabraknya bukan ketabrak seperti orang ketabrak motor. Kalau orang ketabrak motor kan sakit. Ini kayak kesenggol begitu. Memang saya pernah kesenggol. Waktu saya kesenggol, saya rada-rada mual pening bukan. Tapi saya nggak sampai kerasukan. Tapi ada orang yang ketika ditabrak begitu dia kerasukan. Nah, apakah ini settingan atau apa? Nah, itu masih menjadi misteri dalam pencarian saya ini. Kadang-kadang saya suka meneliti hal-hal seperti itu. Apakah ini menggunakan hal-hal magic atau hanya pura-pura begitu? Kita belum tahu begitu. Masih dalam kajian saya. Terkenal ya. Banten itu terkenal. Sebelum almarhum itu turun ke Banten, Sukabumi semua, itu Bang, perdukunan itu seperti warung, Bang. Jadi ini jarak berapa meter udah ada lagi gitu. Itu ceritanya. Jadi almarhum itu dulu memberantaslah perdukunan ini. Gara-garanya waktu itu berebut Lipo, Bang. Lipo Karawaci Tangerang. Jadi Lipo Karawaci Tangerang itu tanahnya dimiliki oleh Haji Muslih. Sebelum dipegang sama kuasa hukumnya sama almarhum suami saya, itu semua orang kalau survei tanah aja di sana mati, Bang, di tempat, Bang. Beneran ini serius. Nah, setelah kuasa hukumnya dipegang sama almarhum, baru. Nah, lawannya almarhum dulu Hillary Clinton, Bang. Tuh. Asal Abang tahu. Jadi ya tapi saya belum tahu persis lah kebenarannya. Saya juga nggak berani mengatakan itu benar atau apa. Yang intinya untuk hal-hal seperti itu, memang saya sampai sekarang itu masih melakukan kajian-kajian. Kadang-kadang kalau saya iseng-iseng, saya tonton begitu. Apakah benar itu adalah memanggil arwah, kemudian arwah itu dimasukin ke badan seseorang sehingga dia mengalami eksorisme gitu, melalui manifestasi gitu seperti itu. Belum tahu juga itu. Karena ini juga
sesuatu hal yang masih saya kaji seperti itu. Sebenarnya dunia roh yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Karena saya banyak melihat tuh orang tuh pura-pura gitu. Contoh misalnya ketika ada orang, saya nonton videonya sendiri nih, dibaptis. Nah, ketika dia dibaptis, wah dia, aku adalah ini, orang bohong apa gimana? Itu masih dalam penelitian saya gitu. Karena saya pengen tahu betul yang dimaksud dengan dunia roh itu yang sebenarnya originalnya itu seperti apa, begitu. Karena kalau kita baca di dalam Injil, memang ada orang-orang yang kerasukan setan. Contohnya orang gila di Geraza. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang gila di Geraza, itu kan apa-apa ditabrakin itu kan, dirantai apapun putus, begitu kan? Nah, seperti apa manifestasinya ketika itu? Nah, saya pengen tahu persis yang sekarang itu masih terjadi sampai sekarang itu seperti apa. Karena saya banyak melihat, saya nggak mau sebut namanya lah, tapi saya masih meragukan begitu. Ya, ada yang dia bercerita begini segala macam, saya masih meragukan. Saya kasih satu aja namanya, contoh namanya langsung. Ada seorang yang dulu dia itu mantan dukun atau segala macam, namanya itu Ki Gendeng Pamungkas. Nah, terus dia sekarang namanya pendeta siapa Daud gimana gitu. Cuman kalau saya perhatikan video-videonya, terus terang saja saya pribadi, saya belum yakin dengan omongannya. Benar. Saya belum yakin. Soalnya kalau memang benar aslinya dari sana, Bang, kalau menurut saya, Bang Edis ya, nggak tergetar hati kita sebenarnya. Tapi kalau sama-sama hidup Tuhan di dalam diri kita, contohnya di Bang Edis, sama saya, itu darah kita sebenarnya ngomong, Bang, Roh Kudus di dalam diri kita ngomong. Yang saya tahu ya, kayak bahasa roh. Contohnya bahasa roh, saya juga masih belajar ya, Bang, ya, di Kristen gitu loh. Saya rasa kalau bahasa roh itu sebenarnya Tuhan sendiri yang mempelajari saya, kalau saya tahu. Itu saya tidak menyangkal. Begini, Moms Rahel, begini. Saya itu tidak pernah menyangkal dunia roh, dunia seperti itu. Karena Alkitab kita bercerita tentang itu, begitu loh. Cuman yang betul-betul yang real, yang bukan mengada-ngada, yang bukan settingan, itu yang seperti apa? Itu yang saya cari sampai sekarang, begitu. Iya benar. Kalau orang betul-betul dia kerasukan, biasanya dia itu akan membawa pesan-pesan. Ada yang cerita sama saya, tapi saya nggak lihat langsung. Jadi ada seseorang. Nah, seseorang ini dirasukin setan. Nah, waktu dia dirasukin setan, itu suaranya itu ganti. Suaranya berubah. Persis seperti setan yang rasukin itu. Nah, cuman saya belum pernah lihat langsung, tapi dia ceritanya begitu. Jadi ada seseorang namanya perempuan ya, seorang ini perempuan, dia kerasukan. Waktu dia kerasukan contohnya, kalau orang Batak itu namburunya misalnya begitu. Nah, suaranya itu berubah jadi suaranya sang arwah itu. Dia kalau ngomong sehari-hari nggak begitu suaranya. Nah, cuman saya belum lihat langsung gitu. Cuman ceritanya begitu. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan kerasukan atau seperti apa? Nah, itu masih dalam pengkajian saya. Pembelajaran ya, Bang. Kita masih dalam kajian saya seperti itu. Benar, Bang Edis. Ya, kalau saya sih ajaib Tuhan itu sama saya, Bang. Istilahnya menemui saya gitu ya. Dari yang memang saya cuma bilang gini sama almarhum dulu. Saya sakit tuh, Bang, ceritanya. Saya bilang gini, udah jadi suami sih ya. Terus saya bilang, "Pah, coba dong saya mau beliin Alkitab." Saya bilang gitu sama dia. Terus dia bilang apa? "Jangan, Mi, nanti kamu," katanya, "kalau kamu mengatakan kebenaran, dunia ini akan musuhin kamu. Semuanya kamu akan ditinggalkan orang tua kamu, saudara kamu, semua yang ada di firman itu." Itu sudah terjadi sama saya, Bang. Sudah terjadi. Akhirnya pas giliran papanya Dedek nggak ada tuh, berangkat ya, Bang. Semua keluarga bersatu gitu loh untuk supaya saya kembali ke keyakinan yang lama. Saya jawab gini, Bang. Saya bertemu Tuhan, saya di jalan yang terang bukan karena suami saya. Tapi saya melihat figur Tuhan Yesus ada di dalam diri dia. Dialah yang menjalankan firman Tuhan. Saya bilang gitu. Orang yang benar-benar pakai tubuhnya itu, firman Tuhan itu benar-benar melekat di dalam tubuh dia. Saya bilang. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang menemui saya. Dia datang kepada saya pada waktu itu, ceritanya, "Bang, saya sakit." Entah saya sakitnya itu apa, saya nggak ngerti. Cuman saya untuk ke kamar mandi aja, saya merangkak, Bang. Dia panggil Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong saya." Terus saya nggak berhenti antara tidur dan enggak. Turunlah Tuhan Yesus dari foto ini, Bang. Turun dia langsung menemui saya. Dia bilang apa sama saya? "Bangun kamu, saya udah di kubangan, Bang. Kubangan kuburan. Saya pegangan tiang-tiangnya aja udah nggak bisa, Bang." Terus dia pakai kain apa, Bang, saya nggak ngerti. Pokoknya dia pakai gitu. Dia ulurkan tangannya, "Kamu bangun." Dia bilang, pegang tangan saya. Saya bangun, Bang, jalan. Itu pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Terus keduanya, Bang, saya berjumpa kembali. Waktu itu kalau nggak salah ulang tahun saya. Waktu itu juga saya dalam penderitaan. Karena papanya Dede kan udah berangkat kan. Saya ada pergumulan yang memang kayak sedih banget gitu loh. Kayaknya saya nggak mampu untuk bisa ngelewatin perasaan saya gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke saya. Sama keluar dari sini. Antara tidur dan enggak, Bang. Terus dia ngomong sama saya. Kita ada di atas langit, Bang Edis. Dia pangku, saya ada di paha kanan Tuhan Yesus sendiri. Pipinya dia sama pipi saya, Bang, sebelah kanan itu bersatu.
Orang banyak banget manggilin dia, Bang. Dia bilang gini, tuh, Tuhan, Tuhan gitu, Bang, di langit. Kayak terbang-terbang gitu. Tuhan, dia bilang dia manggil saya, dia bilang, Tuhan Yesus bilang ke saya, lihatlah itu manusia itu banyak memanggil saya. Tapi kata dia telinganya gini, saya tidak mendengar dia. Doa kamulah yang saya dengar. Itu Tuhan Yesus ngomong sama saya, Bang. Terakhir ketemu ketiga kalinya saya peluk. Saya ada di belakang pinggang dia, Bang. Nah, yang pas aku di atas langit itu, Bang, saya di paha kanannya, di kaki kiri ada 2 orang. Dan itu orang Muslim, dia setia banget sampai hari ini, Bang. Apapun, walaupun dia sudah jelas bahwa saya ini kayak gini, dia nggak pernah meninggalkan saya sampai hari ini gitu loh. Banyak juga penderitaan dia gitu loh. Jadi dia ada di kaki Tuhan berdua itu. Namanya itu Pak Nakrim dan Pak Yusuf gitu loh. Dia orang PSI, partai PSI. Terus dia bilang, kalau memang ibu ini yang dijawab doanya, saya ikut ibu ini. Dia bilang, Tuhan, ngomong gitu, Bang. Tapi itulah yang hidup sebenarnya sampai hari ini. Jadi itulah yang, apa yang dia katakan itu semuanya nyata gitu, terbukti. Itu Tuhan Yesus. Baiklah. Jadi aku tuh, Bang, kalau ngomongin Tuhan ya bagaimana menuntun saya sampai hari ini, air mata saya nggak pernah berhenti. Karena Tuhan benar-benar ajaib gitu. Tuhan itu benar-benar mengasihi saya. Sampai hari ini dia menopang saya gitu loh, Bang. Dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebodohan saya mungkin gitu loh. Kalau Bang Edi sih saya salut. Bang Edi sekolah ya kan. Enggak, saya bilang saya sekolah. Enggak. Iya. Saya nggak pernah sekolah, nggak pernah ke sekolah teologian. Saya belajar otodidak saja. Cuman pengalaman-pengalaman saya itu menuntun saya memang mencari hal-hal yang betul-betul orisinil begitu loh. Karena saya memang mendapati ada terlalu banyak versi dan saya dapati juga hal-hal yang memang dikarang-karang seperti itu. Itulah yang membuat saya sekarang itu berpikir memang betul-betul saya pegang ujilah segala roh begitu. Jadi kalau ada cerita-cerita tentang penglihatan seperti itu memang saya harus mengkajinya secara detail seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya hidup, Bang, kalau saya sendiri versinya gitu. Saya nggak pernah, apa ya, kalau kita bilang, tetap yang kita pegang itu Tuhan sendiri gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada orang sering kan kita bertemu sama teman, bahwa dia itu begini-gini, bahwa apa gitu. Saya bilang selalu gini, saya nggak tolak dia. Saya selalu bilang gini, Tuhan yang akan berbicara sama saya. Bapak yang akan ngomong sama saya. Saya nggak perlu bahwa ini salah, firman itu di sini tertulis salah gitu loh. Bahwa ini sudah diubah, tidak. Dia sampai hari ini menuntun saya. Saya mendengar suaranya, Bang. Saya menjumpai dia. Jadi saya tidak mau terpengaruh oleh siapapun. Tapi bagi saya, kalau memang besar Tuhan di dalam diri Bang Edis contohnya, itu ada getar saya, itu terasa gitu loh dalam tubuh saya gitu loh. Mungkin Bang Edis juga sama gitu kan. Jadi saya tuh, mungkin mata saya mungkin bisa buta lah ya, nggak melihat. Tapi hati saya bersama Tuhan, saya melihat satu persatu manusia di muka bumi ini gitu loh. Itu Tuhan berikan sama saya, Bang, hikmat itu. Akhirnya saya berpikir, padahal saya sebenarnya secara bagaimana saya dulu gitu kan, saya nggak, kalau orang Jawa bilang nggak seumpama mungkin ya, Bang, nggak sepadan lah gitu. Siapa saya gitu. Tapi karena begitu Tuhan mengasihi saya juga mengasihi Tuhan dengan segala kekurangan saya. Tapi itu kejadiannya sudah berapa tahun yang silam itu? Kejadian apa, Bang? Kejadian Anda berpindah dari akhirnya Anda sampai meninggalkan Islam dan menjadi Kristen itu? Ada sekitar 20 tahun. Udah 20 Tapi tahun. saya masuk gereja, pokoknya yang ke gereja gitu ya, Bang. Tapi kita pelayanan aja gitu, melayani orang Muslim. Tapi kalau ke gerejanya sendiri, setelah papanya dia dibaptisnya 4 tahun yang lalu, Bang. Jadi dia udah kritis, Bang, udah mau berangkat gitu, dia ngomong, kamu berangkat di sana, dia bilang gitu kan. Nah, kemana? Saya bilang, kebetulan ada sering mengunjungi kita Pendeta Markus Pardede, dia punya gembala di GPDI Babelan, Bang. Akhirnya dia nyuruh saya ke sana, Bang, gitu, sama adik saya. Adik Anggi bapaknya si Rahel ini, Stompul gitu loh. Jadi saya ke sana gitu loh. Akhirnya ya saya dibaptis gitu loh. Nama saya itu Esther, Bang, dinamain sama Pendeta Markus Nama Pardede. Baptis itu ya? Iya. Baiklah. Oke lah, maju terus lah. Moms Rahel, maju terus pelayanannya ya. Juga buat Bang Edis, tetap rendah hati, tetap libatkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Tuhan memberkati Bang Edis beserta pelayanannya. Sama-sama. Pokoknya anak muda kayak Bang Edis tuh yang membuka mata hati manusia ini, menuntun dari gelap ke tempat yang terang, itu jarang sebenarnya, Bang. Tapi saya dukung Bang Edis, tetap rendah hati itu aja. Oke, makasih banyak, Mam Rahel. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Salam, sehat selalu, salam buat keluarga. Ya, makasih ya, saya turunkan. Ya, sama-sama Bang Edis. Ya, sama-sama. Ya, itulah teman-teman ya. Tapi teman-teman, memang kita tetap harus meneliti, jangan misalnya kita langsung mempercayai bulat-bulat. Kita harus betul-betul meneliti. Saya begini teman-teman ya, saya tidak menyangkal sama sekali dengan dunia roh, dunia magis seperti itu, karena memang itu yang ada tertulis dalam Alkitab seperti itu.
Cuman kita betul-betul harus meneliti yang orisinilnya seperti itu. Karena kita tidak mengingkari ya bahwa ada banyak sekarang itu hal-hal yang seperti itu yang seperti yang saya ceritakan tadi ya. Teman-teman bisa nonton. Pokoknya tonton saja video ulangnya di sini ya teman-teman, akan kita rekam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada
kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta. Dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.